Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Vega Pratama dengan NIM 1805120433, kelas Teknik Informatika 2018B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik OSPF, yaitu berisi tentang routing dinamik yang sebelumnya itu sudah routing statik ya. Untuk praktikum, mari kita buka dokumen berikut. Di sini yaitu ada tujuannya mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di Mikrotik, lalu mampu mengkonfigurasi table routing dinamik OSPF, lalu mengetahui failover di table routing OSPF, lalu ke percobaan. Untuk skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing dinamik dengan skema seperti berikut di GNS3. Di sini saya sudah melakukan skema sebelumnya yang sudah saya konfigurasi juga, yaitu yang pertama kita tambahkan 3 PC di sini, PC1, PC2 dan PC3. Lalu kita juga tambahkan router OS juga berjumlah 3. Lalu untuk konfigurasinya di sini kita klik Ethernet 0, yaitu dengan klik di sini untuk link Ethernet 0 ke router OS Ethernet 0. Lalu Ethernet 1 tersambung ke router OS2 Ethernet 0. Untuk Ethernet 2 nya tersambung ke router OS3 Ethernet 0. Lalu di sini PC2 tersambung dengan router OS2 di Ethernet 1. Lalu Ethernet 2 dari router OS2 maka akan tersambung ke Ethernet 1 dari router OS3. Lalu Ethernet 2 pada router OS3 akan tersambung ke Ethernet 0 dari PC3. Kurang lebih seperti itu. Jika sudah, maka kita akan lanjut ke percobaan. Buat skema jaringan pada skema jaringan di atas dengan GNS3 tool dengan ketentuan PC client menggunakan Windows XP, lalu router menggunakan router OS Mikrotik. Lalu jika sudah, kita melakukan setting IP di masing-masing interface PC client yang terhubung ke router. Sini saya sudah langsung runningkan, kita tunggu sampai menyala terlebih dahulu. Jika sudah, kita setting IP seperti berikut, yaitu untuk PC1 192.168.1.2 dengan gateway ini, lalu PC2 192.168.2.2 dengan gateway ini, dan PC3 192.168.3.2 dengan gateway ini. Ini masih running, kita tunggu sebentar. Ini dari PC1, PC2, ini PC3. Sini saya mulai awal dari PC1 terlebih dahulu. Kita masuk ke jaringan seperti ini, lalu kita properties, TCP/IP properties. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi sebelumnya seperti pada tabel dengan IP address yang sama, lalu juga gateway yang sama. Oke, kita pindah ke PC2. Untuk PC2 juga sama, sebelumnya sudah saya konfigurasikan sama seperti di PDF, yaitu dengan IP address seperti berikut. Lalu file gateway nya sama. Jika sudah, klik OK. Lanjut ke PC ketiga. Di IP ketiga juga sama. Untuk IP address-nya 192.168.3.2, subnet masknya 255.255.255.0, lalu gateway-nya 192.168.3.1 untuk PC3. Kita sudah melakukan setting IP address di PC client. Lalu kita masuk ke step yang ketiga. Lalu jika sudah, kita akan masuk ke interface router yang
terhubung router ke PC client. Caranya yaitu kita klik Winbox. Jika di sini connect to belum muncul, kita titik 3 di sini, lalu kita klik jika ada di sini seperti ini, lalu connect. Nah, lalu jika connect, kita masuk ke IP address. Di sini saya sudah menambahkan sebelumnya, tapi jika Anda belum menambahkan, tekan tombol plus di atas, lalu kita isi address network, lalu Ethernet seperti pada tabel. Seperti yang terlihat di sini. Untuk kawalan untuk Ethernet 1, sini addressnya 92.168.1.1/24 dengan network seperti berikut, dan Ethernet 1, lalu klik OK. Di Ethernet keduanya juga sama seperti tabel, yaitu 12.12.12.1 dengan network 12.12.0 di Ethernet 2, lalu klik OK. Yang ketiga juga sama, di address 13.13.13.1/24 dengan network 13.13.13.0 di Ethernet 3, klik OK. Maka kita akan lanjut ke PC kedua. Di PC kedua juga sama, kita klik Winbox, lalu klik connect IP address. Oke, di sini saya sudah menambahkan sebelumnya juga, tinggal kita tambahkan lagi, yaitu dengan address 12.12.12.2/124 dengan network seperti berikut di Ethernet 1. Lalu untuk Ethernet 2 yaitu 192.168.21/24 dengan network seperti berikut di Ethernet 2. Lalu untuk Ethernet 3 seperti berikut 23.23.232 dengan network seperti berikut. Maka lanjut ke PC ketiga. Di Winbox, connect IP address. Kurang lebih juga sama, saya lihat tabel seperti tabel berikut dengan konfigurasi seperti berikut. Maka kita akan lanjut ke step selanjutnya. Ini contoh untuk konfigurasi IP di router 1, ini router 2, ini router 3. Maka lanjut step 4. Lalu pada menu routing OSPF instant default, rubah nilai parameter redistribusi connected route diganti dengan S type 1 di step router. Kita akan praktekkan. Di sini sebelumnya pasti isinya itu no, maka kita akan ganti dengan cara di instant. Nah, di sini kan ini kan sebelumnya kan no, kita ganti ke S type 1. Juga sama berlaku di PC 2 dan PC 3. Di routing OSPF, lalu di instant defaultnya ditekan, lalu klik S type 1. Di sini klik diganti S type 1. Oke. Lalu untuk PC 3 juga sama, di routing OSPF, lalu di instant default, lalu di redistribute connected route diganti step 1. Jika sudah, kita akan lanjut ke step kelima. Pada menu routing OSPF network, tambahkan network di step router dengan network yang menghubungkan antar router seperti tabel di bawah ini. Jadi kita akan masuk ke OSP, akan masuk ke routing OSPF, lalu kita masuk ke network. Sebelumnya mungkin tidak ada seperti ini, maka kita tambahkan di plus dengan mengisi network seperti pada kotak, lalu areanya backbone seperti ini 12.12.12.0, lalu ada 13.13.13.0 itu PC 1. Untuk PC 2 ke routing OSPF, lalu ke network ada 12.12.12.0 124, lalu 23.23.23.0. Oke. Untuk PC 3 di routing OSPF network di 13.13.13.0 areanya backbone, kurang lebih semuanya backbone, hanya tinggal mengatur networknya saja.
Lalu jika sudah, kita akan masuk ke pengujian. Di sini kita lakukan ping dari tabel berikut ya, yang awal-awal kita di PC1, kita ke command prompt, lalu kita akan mencoba ping untuk PC2, yaitu ping dan IP address dari PC2. Sini terlihat sudah tersambung dari PC1 ke PC2, lalu kita akan mencoba ke PC3. Di sini juga sudah tersambung. Lanjut ke PC2. Untuk PC2 kita akan melakukan ping ke PC1 dan PC3. Ping 192.168.1.2. Sudah tersambung. Ke PC3 sekarang sama, sudah tersambung. Lanjut ke PC ketiga, yaitu melakukan ping ke PC1 dan PC2. Ping 192.168.1.2. Tersambung ke PC1, ke PC2 tersambung juga. Jadi result yang didapatkan semuanya centang atau semuanya sudah terhubung. Lalu lanjut ke ketiga, silakan trace route dari dan sesuai tabel berikut. Yang pertama dari PC1 ke PC kedua, kita masuk ke PC1, yaitu tracer, lalu IP nya 91.168.22, yaitu melakukan trace atau jalur dari PC1 ke PC2. Di sini terlihat yaitu awalannya pertama masuk ke PC1 terlebih dahulu atau berangkat dari PC1 terlebih dahulu. Lalu dia akan melalui gerbang dari router 1 ke router 2, yaitu 12.12.12. Ini router 1 ke router 2 nya. Lalu diteruskan ke PC2. Lalu lanjut ke PC3, PC1 ke PC3. Di sini terlihat yaitu berangkat dari PC1 yang atas yang pertama, lalu menuju router 1 dan router 3, ini 13.13.13.3 ini perjalanan menuju router 1 ke router 3, lalu dari router 3 diteruskan ke PC ketiga. Maka berhasil trace dari PC1 ke PC2 dan PC1 ke PC3. Maka kita akan lanjut ke PC2. Untuk PC2 kita akan melakukan tracer dari PC2 ke PC1. Di sini terlihat yaitu berangkat dari PC2, lalu masuk ke router 2 dan diteruskan ke router 1, dari router 1 ke PC1. Kita akan lanjut ke PC3, dari PC2 ke PC3. Dari PC2 ke PC3 yaitu terlihat berangkat dari PC2, lalu masuk ke router 2 dan diteruskan ke router OS3. Lalu berlanjut di router OS3 diteruskan ke PC3. Maka trace dari PC2 pun selesai. Lanjut ke PC3. PC3 akan melakukan trace dari PC3 ke PC1. Di sini terlihat yaitu berangkat dari PC3 lalu diteruskan ke router OS3 dan menyambung ke router OS1, dari router OS1 diteruskan ke PC1. Lalu ke PC2. Untuk PC2 yaitu berjalan di PC3 lalu diteruskan ke router OS3, lalu ke router OS2 dan dari router OS2 ke PC2, maka trace pun berhasil. Lalu kita akan lanjut,
Jika hasil dari tabel di atas digambarkan, maka diperoleh formulen berikut. Kurang lebih seperti berikut gambarnya. Lalu tugas. Coba putus kabel jaringan antara R1 dan R3 dan lakukan trace seperti pada langkah pengujian nomor 3. Di sini kita akan coba putus apakah berhasil atau tidak. Kita akan putus di sini, klik kanan delete. Kita coba lihat R1 dan R3 dan lakukan trace pada seperti nomor 3. Berarti kita akan coba dari PC1 ke PC3, yaitu tracer 92.168.32, yaitu kita akan melakukan jalur, dari PC1 ke PC3. Dari PC1 di sini terlihat jalurnya, yaitu dari PC1, berangkat dari PC1, maka jalur yang diputus tadi fleksibel, yaitu melewati router 2. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini kan berangkat dari PC1 dari sini, maka dia akan diteruskan ke router 1. Dari router 1 dia menyambung ke router OS2. Dari router OS2 diteruskan ke router OS3. Dari router OS3 disambung ke PC3. Maka trace pun selesai. Kita akan coba untuk ke PC3. Apakah hasilnya akan sama atau mungkin tidak berhasil, yaitu trace 1.2. Di sini terlihat berangkat dari PC3. Di sini terlihat yaitu berhasil ya. Yang pertama kita berangkat dari PC3, lalu diteruskan ke router OS3. Dari router OS3 dihubungkan lagi ke router OS2. Dari router OS2 ke router OS1 dan berlanjut di PC1, maka trace pun selesai. Oke, jadi jika kabel yang di sini diputus, maka dia akan melakukan routing, yaitu melewati R2. Jadi routingnya itu fleksibel, atau dibilang tanpa satu jalur pun dia masih bisa melewati jalur lainnya asalkan terhubung antar routernya. Kurang lebih seperti itu, dan sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum.